Perseteruan di dunia skincare kembali menjadi sorotan setelah Reza Gladys, seorang dokter sekaligus pengusaha, hadir di kantor Polda Metro Jaya pada Senin 14 April 2025. Kehadirannya kali ini untuk memenuhi panggilan penyidik guna menjalani berita acara pemeriksaan atau BAP tambahan terkait kasus yang membelit artis Nikita Mirzani. Dalam pemeriksaan terbaru, Reza dan suaminya atau Bah Mufid masing-masing diberondong 14 pertanyaan oleh pihak penyidik. Mereka menyatakan bahwa kehadiran di Polda Metro Jaya adalah untuk memenuhi prosedur hukum sesuai arahan jaksa. Ya. Malam dok. Malam dok. Sehat. Sedikit aja Nyalain. dijelaskan dulu dok. Kedatangannya hari ini dok. Kedatangan sedikit. Mas Iya, Mufid. mau jawab. Masuk dulu ya. Sebentar. Kedatangannya ada apa mungkin kesini? Kedatangannya ada apa sayang? Ada mungkin tambahan apa nggak tahu saya juga. Nanti tanya ke kuasa hukum saya. Atas laporan siapa mungkin Dokter Reza hari ini? Atas laporan Dokter Reza ke siapa atau mungkin gimana? Ya masih atas laporan yang kita. Atas laporan yang sebelumnya. Ya. Kepada NM gitu ya? Berarti ya dok. Berarti melengkapi laporan tambahan ya dok? Iya betul. Oke. Makasih ya. Masih apa namanya masih dalam pelaporan yang sama. Dari penyidik ada tambahan ya kita penuhi itu aja. Terkait laporan apa dok? Ya masih laporan yang sama. Ya masih laporan yang sama. Untuk Dr. Mufid ya sebagai saksi itu ada sekitar 14 pertanyaan ya. Kalau untuk Dr. Reza sebagai pelapor memenuhi pemanggilan dari penyidik untuk memenuhi petunjuk dari jaksa. Berarti dua orang lagi. Di sisi lain, kubu pendukung Nikita tak tinggal diam. Mereka terus melontarkan sindiran kepada Reza Gladys, menyebut bahwa ia mulai panik karena kemungkinan Nikita akan segera bebas. Beberapa komentar di media sosial bahkan menyebut bahwa Reza harus bersiap menghadapi serangan balik jika laporan yang ia buat tidak terbukti di pengadilan. Situasi ini memicu berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa Reza mulai merasa terdesak dengan perkembangan terbaru dalam kasus tersebut. Inilah orang kalau baru megang duit, baru naik bisnis kelas, baru liburan ke luar negeri gitu kan. Jadi ketika itu udah tidak dirasakan lagi oleh dia dengan menjual skincare-nya overclaim itu atau overprice juga gitu. Nah dia giringlah opini seolah-olah dia merasa terzolimin. Udahlah terima kenyataan saja. Bahwasan memang kalian-kalian ini dilahirkan untuk berjualan secara jujur. Kalau mau cepat-cepat kaya, gak ada ya. Tidak ada orang yang cepat kaya. Butuh proses, nikmatinlah prosesnya. Tapi kalau untuk sekarang mah ya, banyakin sabar. Karena sebentar lagi itu ada gebrakan baru untuk kalian-kalian ini. Ini mungkin adalah hukum tabur tuai yang harus kalian terima. Apa nanti hukum tabur tuainya? Nanti kalian lihat sendiri ya. Atau kalian merasakan sendiri. Sekarang boleh saja kalian itu merasa kayak, oh kalian itu on power dan nggak ada satu orang pun yang peduli. Mau sampai kapan kita dibodoh-bodohin? Dengan marketing kutu kupret. Mau sampai kapan kalau nggak ada yang berani bersuara? Semuanya mentingin duit aja. Semuanya takut sama resiko-resiko. Diserang buzzer, diambrukin. Gua nggak takut. Gua paling nggak suka sama sekali orang itu ada yang berbicara, membela, bersuara, memantau, mengawal, berusaha dibungkam terhadap kasus-kasus yang memang merugikan banyak orang. Pahala buat kita itu aja lah. Sabarin aja, semoga jadi pahala buat kita udah. Pokoknya gini, kita dengan siapapun sebenarnya nggak mau ada masalah apapun. Sebenarnya seperti ini pun bukan harapan kita untuk terjadi seperti ini. Semoga harapan kita mungkin ke depannya gitu. Jangan kita adu inovasi,
kita saling support, ya saling support, adu kreativitas, jangan saling menjatuhkan, itu aja sih. Ya, di tengah kasusnya dengan Nikita yang masih bergulir, belakangan ini ramai beredar di sosial media tudingan bahwa produk kecantikan yang dijual Reza overklaim, bahkan mengandung bahan berbahaya. Ia pun disebut-sebut sebagai mafia skincare hingga muncul seruan untuk menjebloskan dirinya ke penjara. Tak terima dengan berbagai tudingan yang menyerang kliennya, Julianus Sembiring pun menantang semua pihak yang menganggap produk kecantikan Reza Gladys mengandung bahan berbahaya untuk melaporkan ke pihak berwajib. Ia pun menegaskan bahwa seluruh produk yang diperjualbelikan Reza melalui tahapan yang sudah ditentukan. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladisa. Ini cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak ber-BPOM, tidak boleh dilakukan di rumah. Dia jual 2 jutaan. Ini produk yang gue tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gue spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gue karena gue udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gue spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gue. Gue nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gue bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih, pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overklaim. Jarum suntik itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri. Kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan. Manusia silver, bawang abu-abu, ya sudah cukup apa pembohongan publik dalam penjualan. Gigi lu itu di thinner, jadi nggak usah lu bilang 1 kali 24 jam gigi terlihat putih. Lala lu jual dengan 400 ribuan atau 300 ribuan, tugas dia jual. Nih gue kasih tahu ke kalian biar kalian pintaran dikit. Kalian pergi ke dental pun ya nggak bisa putih dalam 1 kali 24 jam ya, tidak bisa. Kalau misalnya mencerahkan dia itu juga butuh proses. Aku kasih tahu ke kalian, nih aku tempelin di gigi aku di bawah dan di atas, di bawah dan di atas. Lalu besok pagi gigi kalian terlihat langsung putih. Gak ada. Kalau ada gue sendiri pembeli utamanya. Ya selama ini kan kita diam, gitu. Maksudnya biar masyarakat bisa menilai lah. Gitu. Biar masyarakat bisa menilai kalau misalkan produk kita bermasalah, produk kita berbahaya, ya mungkin saat ini saya bukan berada di sini, pasti sudah berada di Bepom, bolak-balik ke Bepom dan lain sebagainya. Biar masyarakat yang bisa menilai. Tapi itu kan serangan dari Tak terima dituding sebagai mafia skincare, Reza Gladys pun melaporkan akun media sosial yang dituding menyebarkan fitnah terhadap dirinya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka mengaku apa yang terjadi sudah sangat melewati batas, sehingga jalur hukum akhirnya menjadi pilihan terakhir. Seolah-olah ada penggiringan opini yang keluar dari pokok permasalahan utama, yakni dugaan pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita. Ya, sebenarnya jangan sampai lupa pada pokok permasalahan bahwa di sini adalah tindak pengancaman dan pemerasan begini ya Pak. Iya, tindak pidana dugaan tindak pidana, tindak kekerasan dan kemudian dengan persangkaan pasal 7B ya. Produk klien kami saya sudah berulang sampaikan melalui kesempatan yang lain ya, bahwa produk klien kami tidak ada bermasalah ya, tidak ada bermasalah. Karena 1 bulan yang lalu klien kami juga sudah dimintai keterangan terhadap produk yang dituduhkan kepadanya ya.
secara ketentuan, secara norma-norma peraturan BPOM sudah kita sampaikan kepada penyidik dokumen-dokumen, dan ternyata tuduhan itu tidak benar. Dan kalau ada pun pihak lain yang merasa kurang puas, silakan laporkan. Jadi jangan ngebacotnya di media sosial gitu. Jadi sudah kita sampaikan kepada penyidik semua dokumen kita bahwa produk klien kita ini tidak ada persoalan. Ya, seperti itu. Mungkin jangan sampai kita sebagai masyarakat itu tergiring opini ya. Jadi gampang banget kalau misalkan kita terlalu percaya dan tergiring opini. Biar kita serahkan terhadap institusi yang memang berjalan di negara ini. Kalau produk bermasalah ya kita serahkan terhadap BPOM. Kalau misalkan ada pidananya ya kita misalkan serahkan kepada pihak kepolisian. Jadi jangan sampai mengkaburkan dugaan tindak pidananya ini dengan seolah-olah bahwa produk ini adalah produk. Seperti diketahui, Nikita Mirzani tersangkut kasus yang dilaporkan Reza hingga ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan asistennya Mail Saputra. Sejak Selasa 4 Maret 2025, pada awalnya masa penahanan Nikita ditetapkan selama 20 hari. Namun kemudian diperpanjang 40 hari. Namun banyak pihak beranggapan jika kasusnya tak kunjung P21, maka akan kemungkinan Nikita bebas dari tahanan. Lantas benarkah Reza masih merasa dendam dengan Nikita sehingga akan memastikan dengan sekuat tenaga sang seteru divonis bersalah oleh pengadilan? Masalah ya sama tersangka NM ya. Tapi pada prinsipnya klien kami sudah melaporkan ini, maka biarlah proses hukum yang berjalan ya kawan-kawan. Jadi pada prinsipnya klien kami tidak ada memiliki dendam apapun terhadap semua yang dilaporkan terkait laporan klien kami tentang. Ya kami serahkan pada proses hukum. Ya kita serahkan aja, mudah-mudahan ya sebaik-baiknya aja. Tapi dengan terhadap tersangka saudari NM dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Seolah belum puas dengan penahanan Nikita dan asistennya Mail Saputra, pihak Reza Gladys masih akan mengejar 2 orang lainnya. Yang pertama berinisial Dr. O, sosok yang disebut-sebut menjadi perantara Reza untuk menghubungi Nikita. Kemudian selanjutnya seorang dokter berinisial S yang diduga telah melakukan percobaan pemerasan terhadap Reza dan Mufid. Kami menganggap itu harus lebih dari 2 tersangka, yaitu 4 orang tersangka. Seharusnya ya, berdasarkan peristiwa hukum 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November. Ya, inisialnya adalah Dr. O dan Dr. S ya. Oktober ada komunikasi antara klien kami dengan Dr. O pada saat 27 Oktober, itu aja.
ya. Dr. S itu terkait masalah percobaan 369 ya, pemerasan ya. Ya. Ya kita pun butuh ketenangan, butuh keamanan, butuh kenyamanan. Mungkin ini salah satu cara kita untuk membela diri karena kita udah harus Garis bawahi bahwa itu bukan sesuatu yang kita inginkan. Betul. Dah itu. Mungkin ini next langkah hukumnya bagaimana dokter?